Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah syaum, ibadah sholat isya, dan dilanjutkan dengan ibadah tarawih berjamaah, yang mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang telah kita laksanakan di hari ini dan juga hari-hari sebelumnya, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang turut serta di dalam menjalankan ajaran dan syariatnya. Bapak dan Ibu masih semangat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat ini membawa keberkahan pada kita semua untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang ditugaskan oleh DKM, bahwa yang berjudul syarat diterimanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu adalah suatu permohonan, di mana permohonan tersebut itu adalah permohonan khususnya yang ditujukan kepada Allah. Apapun yang kita panjatkan tentunya untuk kebutuhan kita semua. Jadi kita minta ke Allah, sama Allah dibalikan lagi pada kita. Jadi sehingga ada timbal balik. Kalau misalkan memang kita tidak punya hajat, ngadoa oge henteu di mana nyambungna gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita punya hajat, kita berdoa, kita memohon pada Allah, ya Allah, saya ingin takwa, saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, sama Allah dikabulkan dan Allah akan memberikan kepada kita. Nah, tetapi ada di situ ada suatu kekhususan, di mana ada hak yang akan diberikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doa tersebut. Berdoa merupakan suatu ibadah yang sangat mulia dan merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun agar doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama harus apa, Bu? Bapak? Harus ikhlas. Nah, keikhlasan adalah merupakan salah satu syarat utama di mana agar doa itu diterima. Dari Abdurrahman bin Yazid berkata, berapa banyak orang yang berdoa tetapi tidak dikabulkan karena Allah tidak menerima doa kecuali yang ikhlas. Nah, jadi doa agar doanya itu dikabul, yang pertama adalah harus ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Jadi kalau misalkan memang kita sudah meminta, sudah berdoa kepada Allah, tapi Allah belum memberikan kepada kita apa yang kita mohonkan, nah di situ kita mesti bersabar. Mungkin dari doa yang kita panjatkan pada Allah itu untuk saat ini, kalau misalkan Allah kabulkan mungkin belum baik untuk kita, tetapi Allah yang akan memberikan dan mengabulkan doa itu pada saat-saat Allah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi apabila doa kita belum dikabulkan, mohon bersabar dan jangan putus asa. Doa terus, berdoa dan berdoa.
Tapi tetap ada kewajiban kita untuk terkabulnya doa juga, maka kita wajib berikhtiar. Yang kedua, tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan silaturahmi. Nah, jadi kita misalkan mendoakan orang atau misalkan kita mendoakan ya Allah mohon dijauhkan, tetapi tetap ada satu rasa kesyirikan di situ yang muncul di dalam hati kita. Nah, rasa was-was lah, atau misalkan rasa tidak akan dikabul, doa wae cenah dikabulkeun oge henteu. Nah, kata-kata seperti itulah yang akan menjadikan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita berdoa, hilangkanlah rasa was-was. Nah, karena memang di situ ada doa, ada setan yang minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu memunculkan rasa was-was dan was-was. Jangan-jangan terus gitu ya. Jadi bahwa diterima, bahwa moal gitu nya urang ngadoa teh. Tapi dengan rasa keimanan yang kita ada di dalam hati kita, maka insya Allah keimanan yang kita ada di dalam jiwa kita itu akan memunculkan rasa dan menghilangkan dari kata rasa was-was itu. Nah, makanya mungkin pada saat sebelum kita berdoa, kita diwajibkan mengagungkan nama Allah, dzikir dulu, sholawat dulu. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa membantu kita agar kita tidak dihinggapi oleh rasa was-was. Nah, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon sesuatu yang berdosa atau memutuskan kerabat, maka Allah akan mengabulkannya. Salah satu dari tiga hal ini mengabulkan doanya, yaitu menundanya untuk simpanan di akhirat atau menggantinya dengan menghilangkan keburukan yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, makanan dan pakaian dari sumber yang halal. Nah, jadi kita ingat makanan yang kita makan dan pakaian yang kita pakai apabila bersumber dari hal-hal yang diharamkan, maka itu juga akan menghambat doanya dikabulkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yang lusuh karena lama berpergian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Nah, sehingga kita perlu ingat bahwa kalau misalkan doa kita belum dikabulkan, kita introspeksi diri. Apa kira-kira yang dapat menghambat dikabulkannya suatu doa? Yang keempat, di dalam waktu berdoa kita tidak perlu tergesa-gesa. Contoh misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngadoa itu santai saja, tidak perlu keras-keras. Tapi ada rasa ikhlas di sana. Mencek urang nama kul hikmat ngadoa teh nya hikmat. Dihayati apa yang kita ucapkan karena kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa kita. Sehingga ya Allah, mungkin yang lebih bagus dengan sambil kita menitikkan air mata itu, mungkin Allah mungkin pada saat itu doa itu kita serasa lebih enak berdoa, serasa lebih nyaman, dan serasa hadir Allah pada saat itu,
sehingga kita merasa benar-benar sehingga orang ngobrol dengan teman gitunya, sehingga Allah itu memang benar-benar dekat, kita bisa berkomunikasi dengan Allah, sehingga yakin pada saat itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selamat dia tidak tergesa-gesa dengan berkata, saya telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Nah itu, jadi jangan hal-hal seperti itu jangan kita keluarkan. Jadi tidak usah merasa lelah untuk berdoa, untuk meminta, gitu. Terus saja kita berdoa, karena memang kita diwajibkan untuk meminta kepada Allah. Nah, kalau misalkan Allah tidak meminta, kita dikatakan orang yang sombong. Satu lagi, berdoa dengan khusyuk dan keyakinan yang penuh. Nah, itu hal yang paling utama. Kita khusyuk, kita berdoa dengan agar supaya khusyuk kita di mana agar tujuannya adalah doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan masih menjadikan pertanyaan, karena memang itulah harusnya supaya kita terus mencari ilmu dan supaya kita menjadikan orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ala siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.